Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ayah dan abang saya orang yang fasik. Apakah boleh wali nikah saya nanti paman saya saja? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali satu, wa syahidai dua saksi, syaratnya adil. Walinya adil, saksinya adil. Sekarang orang banyak nikah saksi pejabat. Pejabat korupsi, makan haram. Ada ustadz di situ, tak pakai jadi saksi. Pejabat jadi saksi. Koruptor jadi saksi. Makan haram jadi saksi. Gimana? Tak sah kalau pakai mazhab Syafi'i. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ini mau menikah. Maka walinya ayah. Kalau tak ada ayah, kakek. Kalau tak ada kakek, abang. Kalau tak ada abang, adik. Kalau tak ada adik, abang ayah. Kalau tak ada abang ayah, adik ayah. Ayahnya fasik, abangnya pun fasik, adiknya nampaknya tak ada. Yang tak ada disebut adik. Mau dialihkannya ke pamannya, langsung lompat kemari. Sementara mereka ini masih hidup, tak bisa. Makanya Pak Kua, sebetulnya itu jurus Pak Kua waktu sebelum nikah itu, Bapak saksi ya istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Tujuan Pak Kua supaya orang ini nggak fasik, saat itu aja nggak fasik jadilah. Istighfar Pak, astagfirullahaladzim. Udah syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah? Ya. Hai Abdul Razak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Jadi mudah-mudahan ayah dan abangmu, ayah dulu, karena ayah masih hidup, Pak Kua nanti bimbing dia istighfar, syahadat, mudah-mudahan ketika itu dia tak fasik. Doakan setelah itu dia betul-betul berubah. Jadi jangan langsung pindah wali. Itu saja lagi, ikuti aturan Pak Kua. 2. Ahmad Humairah. Ustadz, saya ingin nanya tentang lafaz kullu. Lafaz kullu artinya semuanya. Kenapa kullu bid'atin dhalalah itu tidak semua? Ente belajar di mana? Kullu itu semua. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Terus buktinya enggak. Wa yabqa wajh. Oleh sebab itu kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Hadisnya hadis umum. Dikhususkan. Apa mengkhususkannya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan perbuatan baik tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis kullu bid'atin dhalalah umum. Yang mengkhususkannya apa? Hadis man sanna fil islam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Tahun berapa? 676. Dalam kitab apa? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Imam Nawawi enggak punya Sahih Muslim, tapi dia mensyarah Sahih Muslim. Dia mengatakan bid'ah ini bisa dibagi. Hadis umum nih. Tiba-tiba ente mengatakan hadis ini enggak bisa dibagi. Rupanya ente ngutip guru ente yang baca Sahih Muslim tapi pakai laptop. Gimana ceritanya? Oleh sebab itu maka yang mengatakan pembagian ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz hafal Al-Quran. Cari di yang bahasa Indonesia menjelaskan ini
Habib Ghais tentang kullu. Coba lihat, dia panjang lebar dia bahas. Habib Ghais. Habib Ghais, pembahasan kullu. Ketik di Google, ketik di YouTube. Habib Ghais tentang kullu. Tuh. Tulis di situ Habib Ghais kullu. Tuh. Habib Ghais as-Segaf kullu bid'atin dhalalah. Memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Habib Ghais as-Segaf, alumni Azhar. Ceramahnya di Masjid Sunda Kelapa. Jangan lupa follow Habib Ghais as-Segaf. Follow Instagramnya. Ini orang alim, alumni Azhar. Lihat itu Pak Ahmad Humairah. Baik, kita lanjutkan. Genzi Giopani. Ustadz, bagaimana proses ta'aruf yang benar menurut sesuai hadis Nabi SAW? Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan dua-duaan. Jadi kamu, anda, bro, akhi, sedulur, datang ke rumah perempuan itu, lalu kemudian ada ayahnya atau ibunya, atau bukan maksudnya semua keluarga suruh datang. Ini mau Minang atau mau apa? Nah itu kemudian lihat wajah, tapak tangan. Melihat tapak tangan itu untuk membedakan apakah dia orang merdeka atau budak hamba sahaya zaman dulu, karena kalau kasar siap enggak punya istri budak. Kemudian wajah itu kata Nabi untuk memotivasi, untuk begitu melihat dua kemungkinan, makin motivasi untuk nikah atau makin motivasi tak jadi nikah. Itu guna untuk melihat wajah. Lalu kemudian setelah itu ma khaba man istakhara, tidak sia-sia orang yang istikharah, wa ma nadima man istasyara, tak akan menyesal orang yang musyawarah. Musyawarah dengan keluarganya gimana, musyawarah pula dengan keluarga antum, habis itu istikharah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah tekad kuat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple. 4. Wira Rahmayona. Ustadz, jika ada keluarga sudah mampu naik haji, tapi belum berangkat haji, adakah dalil agar menyegerakan haji atau tidak menunda haji? Man lahu zad, siapa yang punya bekal, falam yahuj, tak mau pergi haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi store aja dulu, tahun ini nggak bisa berangkat karena corona bapakmu, tak bisa berangkat karena corona, maka nanti store aja dulu ONH. Kalau ada uang ONH plus berarti dalam 2-3 tahun, kalau tidak ONH plus, ONH biasa berangkat dalam sekian puluh tahun. Mati dalam itu sudah tidak dikatakan mati jahiliyah karena sudah store, niat sudah ada, karena belum giliran aja. Tapi insya Allah sampai berangkat. Terakhir Pak Mahsud, Ustadz, bagaimana adab kita menyapa, menegur pemimpin yang zalim, tidak amanah dalam memegang tampuk kekuasaan? Pertama, kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak tinggal di kerajaan Saudi Arabia, Mas Bro. Kita tinggal tidak monarki, raja mati naik anaknya. Kita tinggal di negara demokrasi. Cara menyampaikan aspirasi dalam demokrasi itu dua. Pertama melalui parlemen, anggota legislatif, DPRD, DPR RI, DPD. Kalau mentok nggak bisa, maka melalui unjuk rasa damai. Bukan dengan menghancurkan bangunan, mengotori jalan, bukan. Unjuk rasa itu adalah bagian dari menyalurkan aspirasi dalam demokrasi. Jadi kalau ada orang melarang unjuk rasa,
Unjuk rasa itu ya dikawal. Kita kan punya polisi, tentara, Satpol PP, dikawal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena unjuk rasa adalah bagian sepaket dari demokrasi. Jadi kalau ada orang melarang unjuk rasa, berarti dia tidak menerima demokrasi secara utuh. Masuklah kamu ke dalam demokrasi kafah. Katanya demokrasi, katanya demokratis, tapi unjuk rasa nggak boleh. Gimana ceritanya? Adapun ulama yang berani ngomong bicara face to face, qaulul haq inna sultanin jair. Ngomong, sampaikan. Ustaz Somad ngomong aja, kenapa Ustaz nggak mau ngomong langsung? Saya nggak mau ngomong langsung, nanti datang di foto, habis itu di share, jadi pencitraan. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Kalau enggak bisa fabilisani, dengan lidah. Kalau tidak bisa fabiqalbihi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu tidak laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, apa guna lidahmu? Lidahmu akan ditanya. As-sakitu 'anil haqqi syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak, maka sesungguhnya dia setan bisu. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.